kalau misalkan teman tuli berhadapan dengan teman dengar, tapi teman dengarnya itu menggunakan masker biasa, dia sangat sulit gitu loh untuk mengetahui apa sih yang diucapkan, karena kan tidak semua rekan dengar bisa bahasa isyarat. Dan di situ juga saya jadi kayak, wah ternyata positif ya. Terima kasih FM Project. Halo, nama saya Fadil Muhammad. Saya mahasiswa semester akhir di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk First Meet Project ini itu kita terdiri dari 5 orang. Nah, di sini kita fokuskan itu untuk membuat masker ekspresi yang lebih ramah untuk teman tuli. Jadi kalau digunakan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kan kelihatan kan? Sebenarnya menggunakan masker ini tuh bukan si teman tulinya, justru tuh rekan dengarnya yang menggunakan masker ini supaya memudahkan teman tuli untuk mengetahui apa yang kita ucapkan gitu. Jadi lebih ke apa ya, bahasanya itu tuh masker yang lebih ramah untuk teman tuli lah, seperti itu. Kita juga sudah mendistribusikan masker-masker ekspresi dan sudah mulai memproduksi lagi, jadi kita tinggal distribusikan lagi. Terus kita juga collab dengan beberapa organisasi yang gerakannya sosial juga, misalkan dengan memberi sembako kepada rekan tuli yang sangat membutuhkan dan sangat terimbas oleh pandemi COVID-19 ini. Awalnya itu sebenarnya kita punya ide itu dari mahasiswa Kentucky kalau nggak salah, dia yang buat pertama. Lalu kita lihat itu kok desainnya agak kurang stylish dan kurang enak dilihat gitulah. Nah, lalu kebetulan saya punya teman juga, dia punya keterampilan menjahit, lalu cobalah kita buat tuh desainnya. Siapa tahu ini berguna untuk teman tuli. Sebenarnya tuh waktu pertama ya sempat viral juga, itu pertama saya posting di Instagram saya tuh. Saya kasih masker ke teman tetangga. Anak ini namanya Amin. Tidak nampak perbedaan dari luar dengan teman sebayanya. Tapi setelah diperhatikan, Amin itu salah satu penyandang tunarungu. Sulit buat dia untuk membaca gerak bibir temannya ketika menggunakan masker biasa. Akhirnya kita coba inisiatif kasih masker ekspresi. Terus kita bagiin deh ke teman-temannya Amin. Teman-temannya senang banget dibagiin. Sekarang Amin gak sulit lagi dibaca gerakan bibir temannya. Kita kasih deh masker biasa untuk Amin biar terlindung dari virus juga. Banyak orang yang mengeluh di situasi seperti ini tentang bagaimana sunyinya, bosannya, atau seperti apanya. Tapi mereka itu tidak bisa membayangkan bagaimana sunyinya teman tuli itu, dari mungkin ada yang dari kecil, mungkin ada yang dari lahir, mungkin ada yang remaja. Mereka bahkan ada yang cerita gitu, kalau bisa diulang, mereka itu ingin mendengarkan suara gemericik air, tapi mereka tidak bisa. Nah, disitulah apa ya, mungkin perasaan saya tercampur aduk Pak di situ. Pertama isyarat, kalau isyarat nggak bisa gerakan bibir. Cepat atau lambat pandemik ini berakhir, tingkat kesadaran akan kesehatan masyarakat akan meningkat. Apabila tingkat kesadaran kesehatan masyarakat itu akan meningkat, pastikan semua orang akan menggunakan masker, akan membawa hand sanitizer setiap jalan, dan menjaga jarak, dan lain-lain. Yang kita pikirkan itu bagaimana teman tuli survive ketika hal itu terjadi. Ketika misalkan semua orang menggunakan masker yang biasa, tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, seperti itu. Ada yang bilang, ngapain sih buang-buang waktu kayak gitu, kan bisa ngebantu yang lain. Nah, itulah maksud saya, stigma sebagian orang Indonesia yang menurut saya masih harus diluruskan gitu loh, bahwa ya yang minoritas juga harus kita pikirkan. Mulailah dari hal sekecil apapun itu yang bisa kamu lakukan, apalagi di situasi seperti ini. Sekecil apapun itu. Karena menurut saya dari hal yang kecil bisa menyebarkan hal-hal baik yang lain dan menjadi lebih besar, seperti itu.